Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya ingin menerangkan tentang contoh satu matematik bab 3 tingkatan 5 yaitu matematik pengguna insurance. Oke. Contoh satu. Oke, jadwal di bawah menunjukkan harga premium bagi insurance perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurance PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropa. Baik, sebelum kita lanjut, kita kena kenal dulu balik apa itu insurance. Oke, insurance ini adalah bentuk pengurusan risiko, terutamanya digunakan bagi jaminan terhadap risiko kemungkinan kerugian keuangan. Tujuan dia adalah memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurance, syarikat insurance itulah. Kepentingan dia adalah untuk mengurangkan beban keuangan apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Contoh dia, kalau kita eksiden kereta, kemalangan jalan raya lah. Jadi kita punya kereta rusak. Kalau kita ada insurance, kita boleh tuntut balik itu kerugian yang rusak kita punya kereta lah. Kita boleh tuntut balik dari syarikat insurance ya. Jadi syarikat insurance itu akan bayar balik lah kita punya kerugian kereta tuh. Dalam soalan ini dia ada bilang harga premium bagi insurance. Oke, harga premium ini dia sebenarnya adalah jumlah uang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurance. Dalam arti kata lain yang kita selalu cakap tuh bayar insurance sebenarnya itulah bayar premium itu. Tapi kita kasih singkat bayar insurance aja. Sebenarnya itu premium lah tuh. Pemegang polisi itu adalah orang yang menuntut insurance kepada syarikat insurance. Dalam arti kata lain kita lah. Kalau kita ada bayar insurance, kita boleh tuntut insurance tuh. Kalau ada kerugian lah, kita boleh tuntut tuh insurance dari syarikat insurance tuh. Kalau kita ada bayar premium insurance tuh. Oke, seterusnya mari kita coba tafsir nih jadwal lah. Oke, berdasarkan jadwal kita ada bilangan hari. Bilangan hari dia 1 hingga 5 hari, 6 hingga 10 hari, 11 hingga 18 hari atau premium tahunan. Untuk pemegang polisi kita ada 3 jenis, yaitu pemegang polisi yang seorang, 2 orang, dan berkeluarga. Maksudnya pemegang polisi ini yang semua orang yang ada insurance dia bayar premium lah. Jadi untuk destinasi Asia dan Eropa kita ada 2 destinasi. Kalau kita lihat secara kasar dari jadwal pun kita nampak banyak perbedaan harga yang ada kan kalau kita tengok dari jadwal tuh. Oke, next kita tengok soalan dia. Oke, soalan E. Apakah faktor yang mempengaruhi perbedaan harga premium bagi insurance perjalanan itu? Kita tengok jadwal lah. Mari kita bandingkan. Untuk pemegang polisi yang Asia yang pertama. Di Asia, destinasi di Asia. Untuk bilangan hari 1 hingga 5 hari, kita punya harga adalah Rp39. Untuk bilangan hari ke-6 hingga hari ke-10 kita punya harga ada Rp58. Oke, kita lihat ada perbedaan harga kan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tempo perjalanan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi perbedaan harga dalam jadwal ini lah. Oke, untuk perbandingan kedua pula kita tengok destinasi dia. Kita dapat lihat secara kasar bahwa destinasi pun mempengaruhi harga premium bagi insurance. Kita tengok yang pertama pun kita tahu sudah yang hari pertama hingga hari kelima untuk pemegang polisi pertama adalah Asia sebanyak Rp39 dan Eropa Rp53. Jadi kita dapat lihat perbedaan harga sana kan, dari itu pun mempengaruhi harga premium insurance. Berdasarkan jadwal lagi, untuk faktor yang terakhir adalah bilangan orang yang diinsuransikan. Maksudnya pemegang polisi itulah. Semakin banyak pemegang polisi itu, semakin tinggi harga premium yang harus dibayar. Oke, itu yang terakhir. Oke, untuk soalan B, mengapakah semakin panjang tempo perjalanan, semakin tinggi harga premium? Oke, jawaban dia adalah tempo perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Kenapa? Oke, sebab dia kalau kita menginap di suatu tempat yang lama, kita menginap sana, jadi kita tidak tahu apa yang berlaku nanti. Bisa disebutkan bahwa risiko dia makin tinggi lah kalau kita menginap di sebuah negara tuh lama atau di mana-mana tempat lah lama. Kita punya kebarangkalian untuk kemalangan pun makin tinggi lah risiko dia untuk mendapat semua. Oke, untuk soalan ketiga, pekerjaan Syahir sebagai seorang juru gambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropa dalam tempo setahun. Dia akan mengunjungi sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan Anda.
Oke, jawaban dia. Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropa karena ini lebih menjimatkan daripada membeli insurans bagi tempo 11 hingga 18 hari setiap kali perjalanannya. Oke, Syahir ini dia bekerja sebagai seorang juru gambar. Jadi dia melawat banyak negara Eropa lah selama setahun. Maksudnya selama setahun tuh lama lah kan dia akan pergi ke benua Eropa. Jadi dia kena paling ngam untuk dia beli untuk insurans tahunan lah. Supaya dia tiap payah banyak-banyak kali bayar insurans 12 hingga 18 hari begitu. Supaya dia tidak rugi lah. Oke, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada semua yang sudi melihat video ini. Dan sekian dan terima kasih. Semoga terus maju jaya. Insyaallah.